selamat datang ke Dapur Mary. Hari ini aku akan berbagi ke teman-teman cara gampang membuat croissant. Tanpa basa-basi, yuk mari kita mulai. Pertama-tama, masukin ragi ke dalam mangkok. Berlanjut dengan gula pasir. Teman-teman juga bisa menggantikan gula pasir dengan brown sugar. Aduk sebentar gula dan ragi supaya tercampur rata. Kemudian, tuangkan susu hangat ke dalamnya. Pastikan susunya tidak terlalu panas. Suhu ideal sekitar 40-43 derajat Celcius, supaya ragi bisa berkembang biak dengan baik. Dan diamkan selama 5-10 menit, hingga raginya berbusa. Sementara itu, masukin tepung terigu ke dalam mangkok baru. Berlanjut dengan sedikit garam. Aduk tepung dan garam supaya tercampur rata. Dan kemudian masukin potongan mentega dingin ke dalamnya. Potong menteganya kecil-kecil. Ini jalan pintas untuk membuat adonan croissant. Aduk menteganya sebentar dengan garpu sambil menekan menteganya. Dengan proses ini, kita sudah skip banyak cara tradisional dan juga hemat banyak waktu untuk membuat adonan croissant. Setelah itu, masukin campuran ragi yang sudah berbusa ke dalamnya dan aduk dengan spatula hingga berbentuk adonan. Basically, kita sudah hampir siap membuat adonannya. Yang sisa hanya proses melipat adonan dan menggulung adonan. Walaupun membuat adonan croissant memerlukan banyak langkah, tetapi kalau sudah menguasai teknik membuatnya, kita bisa membuat croissant lebih cepat. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video aku ini, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, dan pencet tombol bell supaya teman-teman tidak kelewatan semua video baru aku. Teman-teman juga bisa follow aku di sosial media @dapurmary. Bungkus adonannya dengan plastik wrap. Pastikan teman-teman membentuk adonannya persegi 4 dan masukin ke freezer selama 30 menit supaya adonannya mengeras dan lebih gampang untuk kita roll. Setelah 30 menit, saatnya untuk kita melipat adonannya. Sebelum kita mulai, taburin sedikit tepung ke atas permukaan dan kemudian taruh adonan yang sudah kita dinginkan ke atasnya. Pastikan teman-teman juga jangan lupa lapisi sedikit tepung terigu ke permukaan roll, supaya adonannya tidak lengket ke rollnya. Gulung adonannya menjadi bentuk persegi panjang. Setelah itu, lipat menjadi 3 bagian. Pastikan teman-teman menaburkan cukup tepung ke atas meja dan juga adonannya, supaya adonannya tidak lengket dan lebih gampang untuk digulung. Setelah itu, putar rollnya 90 derajat dan gulung adonannya lagi. Dan lipat menjadi 3 bagian. Ulangi proses ini 4 hingga 6 kali. Proses ini membuat adonannya berlapis. Setelah itu, bungkus adonannya dengan plastik wrap dan simpan ke dalam kulkas selama 1 jam atau up to 8 jam. Semakin lama ragi memfermentasi, semakin baik rasa yang akan kita dapat dari croissant. Setelah adonan sudah dingin, saatnya kita membentuk croissant. Teman-teman ingat untuk selalu menaburkan sedikit tepung ke atas permukaan meja. Dan kemudian taruh adonan yang sudah kita dinginkan ke atasnya. Dan taruh sedikit tepung ke atas adonan sebelum digulung. Gulung lagi croissant menjadi persegi panjang yang besar. Ukuran ideal persegi panjangnya sekitar 40 cm panjang dan 25 cm lebar, dengan ketebalan sekitar 3 mm. Setelah itu, ukur dengan penggaris sekitar 8 cm dan potong sampingnya dengan pisau yang tajam. Begitu juga dengan bagian satunya. Mulai dengan 4 cm dan kemudian potong setiap 8 cm. Dan potong adonannya menjadi segitiga mengikuti ukuran yang sudah kita tandain tadi. Dengan begini, kita bisa mendapatkan segitiga yang panjang dan bagus. Siapkan loyang yang sudah dilapisi dengan kertas roti atau silikon mat ke sampingnya. Sebelum menggulung, potong sedikit di setiap alas segitiga. Dan kemudian gulung segitiganya sambil membuka sedikit potongan tadi dan gulung adonannya.
Teman-teman yang mau menambahkan coklat boleh juga tambahkan coklat ke alas segitiganya. Letakkan adonan dengan ujung menghadap ke bawah loyang. Ulangi prosesnya untuk sisa adonannya. Teman-teman ingat untuk beri sedikit jarak di antara croissant. Setelah itu, biarkan croissant untuk mengembang selama 2 hingga 3 jam pada suhu ruangan. Cara ini tidak ada jalan pintasnya. Setelah croissantnya mengembang, panaskan oven 190 derajat Celcius. Selagi oven lagi preheat, kita mau olesin telur ke atas adonannya. Campurkan 1 sendok makan susu dengan 1 kuning telur dan aduk hingga rata. Setelah itu, oleskan kocokan telur ke atas adonannya dan panggang croissant selama 15 hingga 20 menit atau sampai croissant berwarna coklat keemasan. Teman-teman kalau merasa warna croissant kurang coklat, juga bisa panggang croissantnya di rak paling atas selama 3 menit. Aku berharap teman-teman suka dengan video aku ini. Teman-teman bisa komen di bawah resep apa lagi yang pengen aku buat di next video. Thank you for watching. Bye guys!